Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa lagi dengan saya Suroyo. Pada sesi ini kita akan membahas strategi pembelajaran agenda 1, sikap dan perilaku bela negara pada pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, model pembelajaran blended learning di PPSDM Regional Yogyakarta ini. Sedikit perkenalan tentang saya. Nama Suroyo, dilahirkan di Klaten 1963, pendidikan S1 Geologi, S2 Ilmu Lingkungan, S3 juga Ilmu Lingkungan, mengawali karier di PPSDM Regional Jogja sejak tahun 1991 dan beberapa karier jabatan saya. Terakhir menjadi Kepala PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta tahun 2017 sampai 2020 dan pindah menjadi Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan di BNPB tahun 2020 sampai 2022 dan tahun 2022 per bulan Maret kemarin saya dilantik menjadi Widyaswara Ahli Utama. Dikaruniai 1 istri, 2 orang anak dan 3 cucu. Sebutan sudah sebagai kakek Suroyo. Selanjutnya kompetensi yang dibangun pada pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan LAN RI nomor 1 tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS ada 4, meliputi menunjukkan sikap perilaku bela negara, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya, yang ketiga mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI. Yang keempat, menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas peserta. Lanjut, kita kurikulum sesuai dengan keputusan Kepala LAN RI nomor 94/K1-1/PDP/07/2021 tentang kurikulum pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil terbagi dalam 2. A. Kurikulum pembentukan karakter PNS yang terdiri dari agenda sikap perilaku bela negara, agenda nilai-nilai dasar PNS, agenda kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, agenda habituasi. Dan B. Kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas yang meliputi kompetensi teknis umum administrasi dan kompetensi teknis substansi. Lanjutnya, untuk pembelajaran model laser blended learning ini diawali dengan MMOC dan kemudian distance learning yang meliputi pembelajaran secara daring dan pelaksanaan aktualisasi di tempat tugas. Dan juga pada kesempatan setiap tahap itu dilakukan sebuah evaluasi. Untuk sikap perilaku bela negara ini, deskripsi singkatnya, mata pelatihan agenda 1 ini dilaksanakan secara blended learning dan diberikan untuk membekali peserta kemampuan memahami wawasan kebangsaan, nilai-nilai dasar bela negara, dan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, isu-isu kontemporer yang berkembang dalam skala global, nasional dan lokal, mengenalkan alat-alat analisis untuk menganalisis isu-isu kontemporer, memberikan pemahaman kerangka bela negara dan kemampuan awal kesiapsiagaan bela negara, menyusun rencana aksi bela negara dan melakukan kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta pelatihan mampu memahami wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara, serta sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, peserta pelatihan mampu memahami konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu strategis kontemporer sebagai wawasan strategis PNS dengan menyadari pentingnya modal insani, dengan menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS yang profesional, sebagai pelayan masyarakat. Yang ketiga,
peserta pelatihan mampu memahami kerangka bela negara dalam rangka Latsar CPNS dan kemampuan awal kesiapsiagaan bela negara, menyusun rencana aksi bela negara, dan melakukan kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Dari tujuan tersebut ditetapkan indikator hasil belajar. Yang pertama, peserta mampu menjelaskan wawasan kebangsaan, menumbuh kembangkan kesadaran bela negara, dan mengimplementasikan sistem administrasi NKRI. Kedua, menjelaskan konsepsi perubahan lingkungan strategis, mengidentifikasi isu-isu strategis kontemporer, menerapkan teknik analisis isu-isu dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, menjelaskan kerangka bela negara dalam Latsar CPNS, menjelaskan kemampuan awal kesiapsiagaan bela negara, menyusun rencana aksi bela negara, dan melakukan kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Selanjutnya, keterkaitan antara 3 modul saya ibaratkan dengan secangkir kopi panas. Wawasan kebangsaan dan bela negara, analisis isu kontemporer, kesiapsiagaan bela negara sebagai satu kesatuan yang sinergis untuk setiap peserta itu mampu menunjukkan sikap perilaku bela negara. Dalam secangkir kopi ini, sinerginya antara kopi, antara air panas, dan gula, ini diharapkan mampu menghasilkan sebuah kopi yang bisa dinikmati dan memenangkan kompetisi antar kopi. Selanjutnya, sintesa modul sikap perilaku bela negara ini kami ilustrasikan bahwa masing-masing modul ini memberikan kontribusi dalam sikap perilaku dan bela negara. Jadi bukan sikap perilaku bela negara ini dibagi, tapi tidak. Tetapi modul-modul, jadi 3 modul itu menyatu memberikan kontribusi terbangunnya sikap dan perilaku bela negara. Lanjut, kitab Strategi Pembelajaran Agenda 1 ini meliputi MMUC, hari pertama, hari kedua, dan ketiga pembelajaran, masing-masing 3 jam pelajaran. Kemudian distance learning menganut pola 203, di mana di hari keempat ini sinkronis 2JP, asinkronis 8JP, hari kelima asinkronis 8JP, hari keenam asinkronis 8JP, dan sinkronis 3JP. Selanjutnya pembelajaran secara klasikal pada hari ke-7 selama 12 JP. Selanjutnya secara rinci strategi pembelajaran. Yang pertama, distance learning, ini pada hari 1 dan kedua tadi dengan MMUC yang dikelola oleh Lembaga Administrasi Negara RI. Selanjutnya hari keempat, ini yang pertama fasilitator, ini pada pembelajaran sinkronus akan menyampaikan salam pembukaan, memperkenalkan diri, dan mewujudkan suasana kelas yang kondusif, menyajikan judul mata latihan, tujuan pembelajaran, materi pokok, dan submateri pokok. Kemudian fasilitator memberikan penajaman wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara, serta sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia, di mana pada tahap MMUC tentu peserta sudah mempunyai bekal. Yang kedua, memberikan penajaman konsepsi perubahan lingkungan strategis, isu-isu strategis kontemporer, dan teknik analisis isu-isu dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis. Ketiga, memberikan penajaman kerangka kesiapsiagaan bela negara, kemampuan aksi bela negara, rencana aksi bela negara, dan kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Selanjutnya, pada tahap pembelajaran sinkronus ini, fasilitator akan memberikan penugasan kelompok dan penugasan mandiri kepada peserta. Selanjutnya memberikan salam penutupan, dan kepada para peserta akan melaksanakan kerja kelompok dan kerja mandiri pada pembelajaran asinkronus. Selanjutnya pada hari kelima, ini para peserta akan melakukan kerja kelompok dan mandiri, dan fasilitator akan menerima konsultasi apabila diperlukan.
Kemudian pada hari ke-6 selama 2 JP awal 90 menit ini fasilitator akan menerima konsultasi karena ini masih pembelajaran asinkronus, dan selanjutnya pada JP yang ketiga ini dilaksanakan pembelajaran sinkronus di mana fasilitator akan memandu paparan tugas kelompok, kemudian memberikan umpan balik paparan tugas kelompok, dan memberikan umpan balik pada tugas individu yang telah di-share kepada fasilitator. Yang keempat, memberikan penugasan menyusun rencana aksi bela negara. Yang kelima, memberikan penugasan membuat learning journal. Dan mengakhiri pertemuan dengan permintaan maaf dan mengucapkan salam. Selanjutnya pada session berikutnya atau JP yang kelima pada hari ke-6 ini peserta akan mengerjakan tugas dan fasilitator akan menerima konsultasi. Selanjutnya pada hari ke-7 pembelajaran model klasikal, fasilitator akan memberikan penyajian materi ini secara outdoor, atau diawali secara outdoor dengan menyampaikan salam pembukaan, memperkenalkan diri, dan bina suasana kelas, menyajikan tujuan pembelajaran, materi pokok, dan submateri pokok. Dan selanjutnya masih dalam outdoor, pembelajaran outdoor, dilaksanakan praktek lapang kesiapsiagaan bela negara yang meliputi kebugaran jasmani, PBB, membangun tim efektif, keprotokolan, dan tata upacara. Selanjutnya pada session yang ketiga, ini pembelajaran dilaksanakan secara indoor, di mana fasilitator akan mereview dan menajamkan pelaksanaan praktek lapang kesiapsiagaan bela negara dan memberikan penugasan peserta untuk membuat puisi perjuangan, menyiapkan suasana yang nanti akan melalui tahap berikutnya atau pembelajaran berikutnya pada pembelajaran outdoor di waktu berikut nanti di malam hari. Yang selanjutnya pada session yang setelah kita atau para peserta ini melakukan penugasan pelaksanaan tugas tadi, hasilnya kemudian akan kita sajikan pada kegiatan di malam harinya ya. Di malam harinya dengan diawali dengan memandu caraka malam, kemudian mengajak peserta untuk menyanyikan lagu Spirit Kebangsaan dan melakukan api unggun. Nah, dalam proses ini para peserta nanti diharapkan membacakan puisinya dan kemudian mencoba memberikan makna-makna dari setiap proses pembelajaran yang dilakukan baik dari pagi sampai dengan proses internalisasi. Dan selanjutnya pembelajaran akan ditutup sekaligus di outdoor melalui evaluasi pembelajaran, menyimpulkan materi bersama peserta, dan pada kesempatan ini karena pembelajaran agenda sudah selesai, maka fasilitator akan mengakhiri pertemuan dengan memohon maaf dan memberikan salam penutupan. Demikian, terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.